Shalom saudara, saya mulai dengan PowerPoint saja langsung. Bulan ini kita akan bicara tentang The Great Awakenings. Perhatikan kata great, jadi bukan kecil, bukan kebangunan rohani biasa, tapi kebangunan rohani besar, mempengaruhi sebuah negara, bahkan negara-negara. Khususnya Eropa pada waktu itu, Inggris, dan Amerika. Awakenings bukan hanya satu awakening, awaken, bangun, bertidur, bukan diam saja, pasif, tapi mengalami kebangunan, gerakan, kekuatan Roh Kudus. Awakenings, the great awakenings. Ketika Allah mengembalikan iman Kristiani kita bisa menjadi sekedar ritual saja, tapi iman kita bisa juga menjadi realitas kerajaan, di mana doa kita, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, betul-betul menjadi kenyataan. Ketika kita berdoa, kita bekerja melayani Tuhan, maka iman itu yang mengalami kebangunan menjadi hidup. Bukan lagi doa menjadi seperti ritual, tetapi menjadi hidup seperti bicara pada Tuhan. Realitas kerajaan, realitas hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Kita berdoa, lihat tengahnya peta Indonesia, ini akan pertama-tama melanda 12 mutiara Nusantara. Tidak usah kita merasa, wah bagaimana kalau seandainya ritual saja gereja-gereja kita. Memang itu sering terjadi, relationship bisa dingin, bisa panas, hubungan bisa jauh, dekat. Nah, kita berdoa supaya pembukaan firman yang di bawah peta Indonesia itu, di bawah urapan Roh Kudus, simbol merpati itu, melancarkan cahaya, membuka pikiran kita, melihat ke dalam sejarah, dan dari dalam sejarah itu melihat sesuatu dari firman kita, dengar kemuliaan, melihat kemuliaan Tuhan. Habakuk 2:14. Dan orang-orang mulai menyaksikan kalau terjadi sesuatu, lihat di kiri kanan itu, kota-kota akan dipengaruhi, desa-desa akan dipengaruhi, ritual menjadi hidup. Nah, untuk mengerti ini, apa yang sudah terjadi dalam The Great Awakenings, jadi The Great Awakenings bukan satu awakening saja, tapi awakening yang terjadi berturut-turut, dari satu awakening ke awakening lain terus. Perubahan-perubahan dalam society, dalam masyarakat dijawab dengan awakening yang baru, dan itu yang kita harapkan terjadi di gereja-gereja kita, awakening, pencerahan. Nah, ini sebelum awakening itu, kondisi gereja dan masyarakat di Eropa dan koloni-koloni Amerika, jadi sebelum kebangunan besar yang terjadi di awal abad ke-18, keadaannya seperti titik nadir, titik terendah dari spiritualitas, dari kerohanian yang rendah sekali, sepertinya dingin. Gereja itu dingin, formal, bukan dingin sejuk, dalam arti seperti hawa panas ada dingin, itu lain. Tapi ini dingin beku, tanpa kuasa. Agama cuma rasional saja, doktrin bukan main pentingnya, tapi bisa juga mati. Formasional, jadi seperti formal saja. Gereja tidak mendapatkan sesuatu pembaruan, tetapi cuma seperti formalitas. Pada waktu itu gereja, negara, institusi, dan politik kekuasaan terikat kuat. Jadi kehadiran spiritual kemudian hilang. Lahiriah kita di gereja-gereja kita religius, tapi batiniah kita pasif dan dingin, tidak ada panasnya hubungan, pasif, tidak ada kekuatan. Masyarakat, kalau itu terjadi di gereja, masyarakat terjadi kalau di suatu komunitas, ada masyarakat, suatu bangsa, gereja yang sebenarnya harus menghasilkan energi rohani dan moralitas itu lemah, merosot, maka masyarakatnya mengalami penderitaan. Pengaruh Enlightenment waktu itu di Eropa, terutama
pencerahan, rasionalitas, pemikiran, dan banyak para intelektual menganut deisme. Deisme itu artinya mereka percaya bahwa Tuhan itu mencipta, dan kemudian Tuhan itu membiarkan ciptaannya itu berjalan dalam kehendak mereka sendiri, manusia sendiri yang diciptakannya. Akibatnya mereka seringkali melihat doa, mukjizat, hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak masuk akal, karena mereka tidak melihat dengan mata fisik Tuhan itu, dan akibatnya doa menurun, mukjizat tidak terjadi, hubungan pribadi dengan Tuhan jadi dingin. Dengan segera kalau begitu, kekosongan itu diisi dengan moralitas yang bejat. Gen kris itu minuman keras, alkohol menjadi pengganti untuk melupakan penderitaan, mabuk-mabukan, kemudian berjudi karena tidak bekerja keras, mau cuma dapat untung cepat tanpa kerja keras. Prostitusi meluas karena itu hidup dalam daging, dan orang miskin tidak dipedulikan, sudah penuh dengan dirinya sendiri, diberius dengan minuman keras. Masyarakat keadaannya merosot sekali, moralitas, gereja formal dan dingin. Generasi muda menjadi sinis. Itu gambar sebelah kiri sebelum kebangunan itu, gambar itu ibadah formal dan sebagainya. Kemudian yang di tengah itu kemerosotan moral, mabuk-mabuk, seks, prostitusi, judi itu di sebelah kanannya, dan sebelah bawahnya kondisi dunia sebelum kebangunan besar. Satu gambaran keputusasaan. Anak muda melihat itu, melihat yang lebih tua-tua begitu, makin putus asa dan kritik terhadap gereja institusi sebagai satu usang tidak lagi relevan, karena itu mengakibatkan akibat yang jauh sekali. Anak muda terasing dari persekutuan yang hidup dan mendalam dengan Tuhan. Kalau secara gambaran lebih vivid, lebih jelas, latar belakang zaman itu cerita tentang gereja yang tua ini, yang bagus secara gedung, megah, formal, tapi dingin. Banyak kursi kosong karena mereka tidak merasa meaning, mendapat sesuatu ke gereja. Dan rigid ritual, kalau Tuhan tidak ada, maka semuanya menjadi sangat membosankan. Solitary candle di belakang itu, ada candle lilin yang klak-klik, mati enggak, hidup juga kecil sekali. Nasionalisme, perdebatan abad ke-18 antara rasional, reason sebab akibat, dan iman, dan kemudian generasi muda yang hilang. Jadi masalahnya di gereja menghadapi masalah besar, agama tanpa kehidupan. Ada agamanya, masih ada, tapi nggak ada kehidupan. Sedangkan itu intinya, iman itu harus hidup. Pertanyaan Kofadis, mau kemana? Kalau sudah begini, banyak ditinggalkan, apatis, worship yang apatis. Dan ini kejadian sebelum kebangunan. Keadaannya begitu mengakibatkan banyak orang menjadi putus asa kalau melihat gereja seperti ini. Nah, pada saat itu Tuhan membangkitkan orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu terjadi dalam the first Great Awakening, second Great Awakening, third Great Awakening, dan Awakening khusus. Nah, Tuhan mencurahkan rohnya, dan seringkali kebangkitan hamba-hamba Tuhan, George Whitefield dalam Awakening yang pertama, dia berkhotbah kemana-mana di seluruh Amerika, koloni-koloni, dari satu koloni-koloni Eropa, di Amerika, di Inggris khususnya. Dia keliling naik kuda dan berkhotbah
Ini luar biasa orang ini. Kalau saudara mau tahu lebih jelas, bisa ada berbagai film ya tentang George Whitefield ini. Saya sendiri dua kali menangis melihat kuasa Tuhan bekerja melalui dia. George Whitefield berhubungan dengan Benjamin Franklin, pengawal konstitusi Amerika. Wah, luar biasa. Dia khotbah di lapangan, perhatikan tidak ada loudspeaker pada Great Awakenings. Benjamin Franklin, filsuf, politisi, pemikir Amerika, dia memperhitungkan dengan pergi ke pinggir-pinggir crowd orang banyak itu, dia perkirakan berapa meter dan sebagainya, dan dia hitung kira-kira 30.000 orang bisa mendengar suara George Whitefield dengan kuat, dengan jelas. Ini luar biasa, saudara. Orang hadir di pertemuan-pertemuannya, menangis, minta ampun dosa, bertobat. Ini bukan main. Kita berdoa supaya ini kejadian lagi. Dengan banyak hamba Tuhan yang besar ini, kalau kita pelajari biografi mereka hasil dari jawaban doa. Seringkali ibunya yang berdoa supaya anaknya dipakai Tuhan. Dan kemudian itu terjadi misalnya pada Agustinus, Bishop Hippo, dan lain-lain. Mereka dipanggil Tuhan, diurapi dan kuasa Roh Kudus. Kalau ngomong bukan hanya kata-kata yang keluar, tapi kuasa Tuhan yang keluar. Hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Jadi keadaan yang lalu itu, sebelum kejadian itu, berubah sama sekali ketika hamba-hamba Tuhan ini datang. Komunitas-komunitas, koloni-koloni, orang-orang Eropa yang migran ke Amerika Serikat, daratan Amerika. Nah, saudara perhatikan, ada periode-periode utamanya, 1730-an sampai 1740-an. Jadi kira-kira ini sepertiga abad, ini 30 sepertiga abad. Kemudian Second Great Awakening, 1790 sampai 90-an ke 1840-an. Jadi itu menutup abad ke-17 mulai ke abad 18, 19. Dan the Great Awakening juga demikian, 1850 sampai 1850-an sampai 1910. Ini sekitar 2-3 abad ini. Terjadi kebangunan yang terus menerus. Nah, di Indonesia kebangunan doa paling sedikit dari segi kacamata yang kita lihat dalam gerakan-gerakan doa, jaringan-jaringan doa di seluruh Indonesia, yang pada seminggu yang lalu kira-kira 620 kota dan 620 titik doa. Itu banyak sekali, itu lebih dari 500 kota. 500 dulu pada 2005 kebangunan doa, dan itu tidak boleh berhenti. Gerakan doa menghidupkan orang-orang mencari Tuhan. Misalnya kita berdoa untuk Kalimantan, untuk Palangkaraya, untuk Mentawai, untuk kita mesti berdoa minta sama Tuhan suatu kuasa yang datang dari atas supaya hidup mata rohani kita menjadi celik. Nah, saudara-saudara, tetapi itu kayak gerakan doa pada abad ke-20 itu gak boleh berhenti, mesti 2-3 abad, 4 abad terus menerus sehingga mencapai merubah bangsa. Jadi karakteristik First Great Awakening, tekanan pada kesadaran akan dosa. Jadi pada waktu Jonathan Edwards, teolog besar, berkhotbah, dia berkhotbah tentang sinners di dalam The Hands of the Angry God. Itu orang-orang pada nangis, bertobat, padahal dia biasanya ngomongnya mendatar, tidak bagaimana seperti evangelis, tapi dengan kuasa yang luar biasa membukakan pikiran orang
dan menolak formalisme gereja tradisi lama. Pertobatan pribadi yang mendalam, pertobatan yang mendalam secara emosional menolak formalisme gereja tradisi lama. Kemudian saudara yang dipakai Tuhan zaman ini terutama Jonathan Edwards, George Whitefield, tadi kita sudah melihat George Whitefield, John dan Charles Wesley, gereja Metodis. John Wesley dan Charles Wesley membawa dimensi baru, yaitu orang-orang yang bertobat, yang dibarui menjadi kejadian baru. Berita George Whitefield biasanya tidak cukup kita cuma mengenal datang ke gereja, tapi kita mesti dibarui. Jadi dia punya message adalah you must be born again. Nah, saudara, kita harus mengalami diciptakan baru, menjadi manusia baru. Dan kemudian John Wesley membawa follow up dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil melihara iman supaya iman itu tidak lagi cepat dingin, tetapi bertumbuh. Nah, dampaknya ini sosial politik besar sekali. Amerika sebelum kejadian-kejadian ini terpencar-pencar dalam koloni-koloni, dan pertama kali dalam sejarah Amerika ada seorang yang bahkan dikatakan jadi selebriti, yaitu George Whitefield. Keliling dari satu koloni, satu kelompok Kristiani, kelompok imigran itu ke kelompok lain. 13 koloni identitas budaya mengalami. Kita mesti dilihat ini bukan belum ada televisi ataupun internet dan sebagainya, sehingga mereka itu kalau George Whitefield datang dari satu ke komunitas itu, mereka menjadi dapat satu message dari satu orang yang dipakai dengan kuasa Tuhan. Maka kemudian ini memberikan identitas bersama. Jadi migran-migran ini, koloni-koloni ini mendapat identitas yang sama dengan selebritas yang sama, dan ini menimbulkan menjadi dasar daripada benih dari revolusi dan kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi sejumlah pakar melihat ini bahwa kalau tanpa The Great Awakening yang pertama, maka mungkin saja sejarah Amerika tidak sama lagi seperti sekarang. Sejarah Amerika menjadi sejarah Amerika tidak kelompok-kelompok Philadelphia, Massachusetts dan sebagainya, tetapi bersama-sama dihubungkan identitas bersama sebagai orang percaya yang mengalami dibarui, dan kemudian dipengaruhi konstitusi Amerika. Tidak heran kemudian kalau Amerika tetap dalam Tuhan, pengaruhnya begitu besar ke seluruh dunia. Tuhan berkati dia bukan saja secara rohani, tetapi prinsip-prinsip kebenaran yang terjadi, yang diberitakan melalui Injil, membawa kebangunan, pergerakan. Nah, 1790-an, 1730-an, 1740-an itu kesadaran akan dosa dan sebagainya itu yang masih sangat fundamental untuk pertobatan, untuk kebangunan. Itu situasinya sudah Injil makin bergerak ke barat, dari timur transatlantik, terus ke barat, dan kemudian mereka punya kehendak bebas kan, ditekankan ini dari kitab suci juga untuk memilih, dan mereka dibujuk, diterangkan bahwa mereka mesti memilih keselamatan dan moralitas. Ini kehendak Tuhan. Nah, ini dipakai dalam situasi ini Charles Finney. Charles Finney melahirkan gerakan sosial. Jadi pertama gerakan rohani, seperti gereja-gereja Indonesia pertama-tama misionaris datang dari lembaga-lembaga misi di Jerman, di Belanda, membawa gerakan rohani. Terus tetapi mereka juga membawa gerakan sosial, mendirikan sekolah-sekolah. Jadi di Amerika pada waktu itu banyak budak-budak, dan budak-budak juga mendengar Injil.
Jadi kemudian mengakibatkan abolisi, penghapusan perbudakan, hak-hak perempuan, dan pendidikan umum. Jadi kita melihat bagaimana hebatnya kekuatan Injil itu yang mengakibatkan, dan berita dari para hamba Tuhan itu penekanannya berubah, karena tadinya pertama meletakkan basic pertobatan, kemudian itu menjadi dasar dari identitas dan kebangunan dan revolusi Amerika Serikat, kemerdekaan Amerika Serikat. Dan kemudian perkembangan itu membutuhkan, dan seperti kita sekarang 12 Mutiara Nusantara, perlu pertolongan sosial, gerakan-gerakan seperti ini. Dan kemudian 1850-an orang desa ke kota dan sebagainya, industrialisasi mulai. Jadi fokus pelayanan The Third Great Awakening, wilayah perkotaan. Di sini yang dipakai Tuhan adalah D.L. Moody, hamba Tuhan yang terkenal sekali, mendirikan Moody Bible Institute, Billy Sunday, William Booth, bala keselamatan itu. Dan kita melihat di sini Tuhan bekerja menurut juga apa yang mereka butuhkan. Dan ini gerakan-gerakan ini mulai dari hati terus sampai ke dalam masyarakat dan kemudian bangsa yang berubah. Berdirinya organisasi sosial yang Young Men Christian Association, Salvation Army, bala keselamatan, undang-undang hak buruh, serta misi global. Bukan main kalau kita benar-benar percaya dan terus-menerus setia dalam Injil, dalam kebenaran Injil. Maka dirubahnya bukan hanya kita sebagai pribadi, keluarga juga berubah. Ini sudah terjadi dalam sejarah. Ini bukan ide belaka. Dan kemudian bangsa berubah. Nah tadi kita lihat empat hamba Tuhan ini. Khotbah yang menusuk hati. Ketika dia berkhotbah, sinner in the hands of an angry God. Itu orang-orang dibukakan oleh kekudusan Roh Kudus akan dosa-dosa mereka. Dan pertobatan terjadi. Dan diberi pengajaran doktrin dan sebagainya secara benar dan hidup. George Whitefield itu 1770. Dari 1703 mulainya itu. Jonathan Edwards sampai 1758 dia hidup. Ini yang keliling, pengaruh terbesar gereja Awakening. Dan hebat juga dia punya teman Benjamin Franklin, dan Benjamin Franklin mempengaruhi konstitusi Amerika. Dan kemudian pada waktu itu George Washington dan sebagainya itu banyak semua kena pengaruhnya. Dan saudara-saudara, Thomas Jefferson dan lain-lain. Dan kalau tidak salah saya membaca Kongres dimulai berdoa itu karena usul dari Benjamin Franklin. Dan Benjamin Franklin sendiri dipengaruhi oleh George Whitefield. Dan mereka itu simbiosis mutualistis. Yang satu di politik mempengaruhi dunia politik. Printing press baru dibentuk, dan kemudian buku-buku sermons George Whitefield disampaikan kemana-mana melalui pertolongan Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ini tapi tetap deis, jadi dia tidak tercatat dalam sejarah bertobat ke arah pandangan iman dari George Whitefield, tetapi dia bisa bekerja sama. Dia sendiri bersahabat baik ini dua. Kemudian kelompok kecil yang tadi saya bicarakan pendiri gereja Metodis, pemimpin kebangkitan di Inggris, dan yang luar biasa adiknya penulis ribuan hymns, penulis lagu-lagu seperti The Hero You Sing dan sebagainya. Dan ini ribuan jumlahnya. Membangun musik, lagu-lagu, penyembahan, kebangkitan. Ini Charles Wesley. Dan kerjasama. Jadi di Indonesia kita juga berdoa supaya ada yang dibangkitkan dalam bidang musik, seperti Pak Niko misalnya,
penyembahan. Bagian doktrin, misalnya Stephen Tong, Calvinis, ataupun kita berdoa supaya ada kesatuan hati, gerakan-gerakan pemimpin sinode, pemimpin gereja-gereja supaya bersatu, dan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memberitakan Injil dengan kuat. Dan kalau itu terjadi, maka itu siap untuk the Great Awakening dalam tempo puluhan tahun. Gerakan doa yang setia, yang berdoa terus menerus. Nah, momentum peristiwa itu terjadi, kebangunan itu terjadi ketika api itu turun. Api itu turun kepada George Whitefield. Api itu turun kepada Wesley, ini kelompok kecil. Jonathan Edwards, khotbah yang menusuk hati. George Whitefield ribuan bertobat, ribuan. Dia khotbahnya aja 18.000 kalau tidak salah kali. Wesley dan Moravian, kelompok kecil yang membara. Kebangunan rohani lintas koloni menjadi kemudian negara Amerika Serikat. Revolusi, kemerdekaan, dan sebagainya. Nah, gelombang kedua, Charles Grandison Finney. Ini suasananya udah lebih maju lagi, mengabarkan Injil, kena hubungan dengan budak, perbudakan, dan dia berkhotbah pertobatan, Injil yang holistik. Kalau itu yang kita lihat, kita PGI dan PGLI dan teman-teman PGPI dan semuanya bersatu dalam doa supaya Tuhan bekerja bukan hanya pertobatan di rohani, tapi yang mengakibatkan pertobatan di dompet, pertobatan yang mengakibatkan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kasih dinyatakan. Francis Asbury itu tokoh Metodis juga. Lyman Beecher, reformasi sosial dan keuskupan. Gelombang kedua itu terjadi seperti tadi yang sudah mulai saya ceritakan. Terus gelombang besar kebangunan ketiga itu sampai abad ke-20 gitu. Nah, ini karena perubahan teknologi terjadi perubahan. Sekarang alat musik, loudspeaker, listrik semua mulai terjadi, dan jadi berbeda. Nanti kita dalam teknologi tinggi juga memakai digital dan sebagainya. Nah, kebangunan rohani yang luar biasa dengan energi yang rohani, sering manusia itu kita ini bejana di tanah liat, jadi seringkali tidak tahan suatu kebablasan begitu. Kebangunan rohani jadi sombong rohani, kemudian perpecahan gereja karena tidak ada komunitas yang saling mengasihi, ekstrim demi ekstrim, dan kemudian mengakibatkan perpecahan. Nah, di dalam kalau mati bukan hanya perpecahan, mati sama sekali rohani. Jadi kita bedakan, pertama indikator kebangunan yang sehat. Apa kebangunan rohani yang sehat itu? Kebangunan rohani sehat itu pertobatannya nyata. Pertemuan kita ini, oh saya beli berarti, oh coba itu bagus, daripada nggak bisa melihat sesuatu apapun. Tapi ini akibat daripada pertemuan atau pelayanan firman yang berkuasa adalah terjadi pertobatan, perubahan hidup dari yang lama, bukan seperti kupu-kupu lagi pindah dari satu bunga ke bunga yang lain, tidak menetap di satu tempat, tapi betul-betul berubah sungguh-sungguh. Komunitas yang jujur dan kudus, bisa saling menasihati, bisa saling menegur, tetapi hatinya tulus, jujur dan kudus.
Terus tapi ini tidak mengakibatkan perpecahan. Tapi melihat di dalam sepenuhnya itu, kita perlu bersatu karena kita asalnya satu Roh Kudus, satu Tuhan, satu baptisan dan sebagainya. Kita satu, ada esensinya. Dan akibat daripada itu misinya meluas. Kisah 1 ayat 8, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan pemimpin-pemimpinnya, indikator kebangunan yang sehat itu adalah rendah hati. Pencobaan untuk menjadi sombong, menjadi menganggap diri yang paling hebat, tetapi rendah hati, mencuci kaki dan merendahkan diri. Dan kebangunan yang sehat mengakibatkan perubahan besar. Kebangunan rohani umumnya di sebelah kanan itu, kebangunan lokal atau regional skalanya. Tapi yang The Great Awakening sini adalah transatlantik, dari Eropa ke Amerika Utara dan sebaliknya, lintas koloni. Jadi antara satu komunitas ke komunitas lain. Tujuannya kepada rohani memulihkan iman. Kita bisa adakan misalnya kebangunan rohani KKR di Jakarta, di suatu gereja, atau di NTT untuk suatu kawasan, untuk kota dan sebagainya bisa. Tokohnya, kalau dia pada masa-masa yang lalu kita bicarakan ini, Spinner, Zinzendorf, Wesley. Tapi kalau ini The Great Awakening itu, dia bukan hanya mengubah pribadi dan masyarakat, tapi dia merubah bangsa, seluruh bangsa. Jadi ini yang dimaksudkan The Great Awakening ini, dan bahkan mempengaruhi ke dunia luas. Kalau dampak sosialnya adalah kebangunan rohani biasa, ya, yang skala lokal, moralitas komunitas itu berubah, pertobatan terjadi, buah institusinya terjadi, gereja-gereja baru, gedung-gedung gereja baru dibangun, misalnya komunitas-komunitas yang diubahkan Tuhan. Kalau The Great Awakening skalanya itu berdirikan universitas, Ivy League di Amerika itu didirikan menjelang ada Universitas Stop di Amerika. Itu didirikan banyak oleh juga akibat kebangunan rohani. Kalau kebangunan biasa pada umumnya satu era berapa tahun, sebab dia untuk tempatnya itu saja. Tapi yang dimaksudkan Great Awakening sini gelombang historis, jadi puluhan tahun terus menerus. Jadi kita berdoa jaringan doa nasional menjadi katalis untuk bertemunya kelompok-kelompok bermacam-macam dan dinamis sekali, di mana pembaruan terjadi di suatu kelompok bisa mendapatkan jalan untuk berhubungan karena ada networksnya, untuk memberkati yang lain karena energi rohani yang terjadi di kebangunan rohani. Proses Great Awakening ini itu jadi bisa kita lihat dalam konteks transformasi bangsa. Jadi suatu model bagi transformasi bangsa. Mulainya dari hati yang hancur. Pergerakan rohani yang besar yang dalam itu mulai dari yang paling dalam, hati hancur melihat dunia yang rusak, dan melalui lihat keadaan ekonomi, keadaan korupsi dan sebagainya. Sebenarnya orang Kristen bukan hanya harus melihat jelas apa yang terjadi, tetapi bukan mengakibatkan kritik dan kebencian, kemarahan, tetapi memikirkan solusi dan mendoakan sungguh-sungguh. Hati hancur kalau lihat bangsa korup, tapi juga bukan kemudian jadi sombong rohani, terpecah-pecah, bersatu. Pertobatan dan kesatuan itu dasarnya. Yoel 2, 12, 13.
Roh Kudus datang, turun, supaya semuanya menjadi satu. Yohanes 17:21. Kisah 2 ayat 1-4, pencurahan Roh Kudus peristiwa Pentakosta. Kemudian bukan hati saja, tapi pikiran. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan jadi kejadian yang baru. Pikiran ini dibarui, pencerahan dibuka. Tadinya baca kitab suci nggak mengerti, sekarang bisa mengerti, dibuka oleh Tuhan. Rema, pembukaan, pewahyuan, pemulihan bangsa, dan kemudian bisa mengakibatkan jadinya gerakan pemulihan bangsa. Roma 12 ayat 2 tentang pembaruan budi, pembaruan akal budi, pembaruan pikiran. Amsal 2 ayat 6 dia begitu juga kira-kira. Yohanes 8 ayat 31-32, dan kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kemerdekaan itu akan merdekakan kamu. Dan ini berlanjut 2 Timotius 2 ayat 2, dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Pikiran dibarui, hati dibarui, hati yang hancur, yang mengakibatkan beban yang besar, dan kemudian menembus dalam budaya, dalam prosesnya. Jadi Matius 5 ayat 13-16, bangsa mengalami transformasi karena garam merem korup, pembusukan, terang menunjukkan jalan bagaimana maju. Bangsa bagaimana dirubah oleh orang-orang yang berdoa, oleh gereja yang berdoa. Bangsa yang diubah karena anggota-anggota gereja yang masuk dalam berbagai bidang transformasi sosial, moral, spiritual terjadi. Datanglah kerajaanmu menjadi di bumi menjadi kenyataan. Dan ketika bangsa-bangsa lain melihat budaya yang berubah, mereka terkejut. Ketika mereka lihat transformasi sosial, moral, ngikutin semua itu, saudara. Perbudakan juga dari orang-orang percaya, dimulai gerakan-gerakannya. Dan itu praktis di seluruh dunia ini. Hak asasi manusia, manusia sama di hadapan hukum dan sebagainya, di hadapan Allah, di hadapan kebenaran. Itu semua dasar kitab suci. Ketika mereka melihat itu, spiritual, sosial, transformasi, moral terjadi di misalnya dalam satu era, dalam beberapa era di Amerika Serikat, akibatnya adalah luar biasa. Orang terpesona. Jadi kesaksian yang luar biasa. Dan penggenapan daripada Matius 28:19 menjadi apa? Pergilah kamu jadi kanan sekali bangsa. Bangsa ini memuliakan Tuhan. Dan itu menuju Matius 24 ayat 14. Di mana Injil kerajaan itu diberitakan ke semua bangsa, dan barulah tiba kesudahannya. Great Awakenings, model bagi transformasi bangsa. Kita berdoa supaya Indonesia mengalami ini. Kita berjuang ini supaya ini terjadi. Hari ini ada zaman akhir di Alkitab dikatakan, ada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir sepertinya dikatakan makin dekat ini. Berbagai analisis sepertinya sudah melihat bahwa ini bukannya ilusi, bukannya hari terakhir ini sedang kita masuki. Dan kalau kita melihat penghakiman yang mungkin terjadi, seperti Sodom dan Gomora, takut dihancurkan. Seperti itu, Matius 24 tentang gempa dan lain-lain yang sekarang terus-menerus terjadi. Tapi bukan itu yang terutama menjadi obsesi. Menjadi sebenarnya memenuhi kita seharusnya percepatan penyelesaian misi di bumi, misi Allah. Jadi ini sebenarnya masa-masa ini harus dilihat sebagai pemberian diri, dedikasi penuh untuk amanat agung, bukan setengah hati. Tantangan seperti ini harus memberikan kita panggilan. Mungkin ini yang terakhir. Dalam berapa tahun ini bisa terjadi sesuatu. Dalam berapa bulan di depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Satu ledakan nuklir bisa mengakibatkan perang dunia. Ilustrasi hidup di hari terakhir. Seperti orang Kristen harus menjadi mercusuar, anak-anak Tuhan harus menjadi mercusuar di tengah badai. Kalau badai
hebat menghantam lautan. Sang musim mercusuar bukan, waduh, gimana ya, matiin aja lampunya lah. Nanti takut ombak masuk, nanti takut masalah uh, mati lampu. Bukan matikan lampu melihat tantangan, tetapi semakin gelap cahaya badai dan dahsyat badai, semakin terang sinar harus dipancarkan untuk menuntun kapal-kapal ke pelabuhan yang aman. Banyak kapal-kapal yang sedang mencari arah, kapal-kapal kehidupan, komunitas-komunitas bangsa-bangsa mencari arah, bingung apa yang sedang terjadi dan kemana harus pergi. Jadi kegelapan dunia bukanlah alasan untuk bersembunyi kita, melainkan panggilan untuk bersinar makin terang. Gereja Tuhan 12 MN, mari kita menjadi makin bersinar, makin terang. Banyak orang mencari, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ilustrasi kedua, kita mesti bayangkan diri kita seperti dalam pertandingan lari. Ini estafet pelari terakhir. Kita mungkin pelari terakhir, diberikan tongkat penerus ini. Pelari di putaran atau lap terakhir, tidak mengurangi kecepatannya. Dia justru memberi seluruh sisa tenaga karena garis finish sudah terlihat di depan mata. Hari-hari terakhir adalah lap terakhir dari sejarah manusia di mana kita dipanggil untuk berlari dengan tekun menyelesaikan pemberitaan Injil Kerajaan. Pada saat seperti ini, di mana badai datang menyerang makin kuat, orang menjadi makin bingung. Kalau kita menjadi mercusuar dalam kehidupan ini di tengah badai, memberikan diri menjadi pelari lap terakhir, memberikan diri sepenuhnya untuk amanat agung, saatnya kita menjadi generasi penuh, menjadi generasi penunai amanat agung, yang menyelesaikan amanat agung. Itu panggilan yang luar biasa, panggilan istimewa. Adakah yang mendengar? Kalau mendengar, berikan jawaban kepada Tuhan dalam doa pribadi. Tuhan, ini aku, utuslah aku, panggillah aku. Terima kasih Tuhan. Amin.